Pancasila, 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 bersama negaraku. Pendidikan, 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 nilai hidupku. Hai semuanya, kali ini kita coba mengkaji kaitannya dia dengan teori dan praktis tentang filsafat pendidikan Pancasila. Tahukah Anda filsafat pendidikan Pancasila? Kalau Anda memperhatikan apa yang saya ungkap tadi, ya di awal di situ terdiri atas 3 kata. Ada kata filsafat, ada kata pendidikan, dan ada kata Pancasila. Kita coba membahasnya satu persatu sehingga nanti menjadi suatu keterhubungan yang disebut dia dengan filsafat pendidikan Pancasila. Apa itu filsafat? Ya, kalau kita lihat ya atau kita perhatikan bahwa filsafat ini ya terdiri dari kata philo dan sophie. Apa itu philo dan apa itu sophie atau sophos? Philo artinya cinta atau persahabatan, sedangkan sophos artinya kebijaksanaan. Kalau kita gabungkan 2 kata tersebut, ya, philo dan sophie menunjukkan yaitu mencintai kebijaksanaan. Filsafat itu juga ada diartikan secara informal, secara formal maupun juga secara komprehensif. Apa itu filsafat secara informal? Filsafat secara informal artinya kehidupan alam yang diterima tidak kritis. Artinya di situ bahwa filsafat itu mengajak kita untuk berpikir secara kritis tentang apa yang sudah diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Makanya di situ terdapat ada kata alam, diminta kepada manusia ya sebagai khalifah, sebagai wakil di muka bumi untuk memberikan ya berpikirnya di situ, karena hanya manusia lah yang diberikan itu akal dan pikiran. Kemudian filsafat dalam arti formal. Filsafat dalam arti formal di situ artinya proses pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang dijunjung tinggi. Artinya di situ bahwa filsafat itu sebagai bagian dari bagaimana kita berpikir, ya. Kita berpikir, tapi juga bagaimana kita bersikap. Ya, bahwa apa yang ada di situ adalah untuk kita junjung tinggi. Seperti yang sudah diungkap tadi yaitu kaitannya dia dengan alam. Kemudian arti komprehensif dari filsafat ini tuh susah untuk menggambarkan tentang keseluruhan. Artinya bahwa berpikir ini adalah secara menyeluruh atau secara komprehensif. Nah, jadi kalau kita gabungkan tadi ya mulai dari istilah ya, kemudian yang diungkap oleh para ahli termasuk dalam arti informal, formal maupun komprehensif ya, bahwa filsafat ini adalah sebagai suatu ilmu yang berusaha menyelidiki hakikat segala sesuatu untuk memperoleh kebenaran yang bersifat berpikir radikal, menyeluruh, serta integral, atau cara yang berpikir yang mengupas sesuatu itu sedalam-dalamnya, sehingga bahwa dalam segala aspek daripada kehidupan itu ya pasti juga mengkajinya dari sisi filsafat. Itu yang pertama, yaitu kata filsafat. Kemudian yang kedua adalah kaitannya dengan pendidikan. Ya, pendidikan. Nah, pendidikan ini kalau kita memperhatikan dari asal usul kata ya ataupun juga terminologinya ya itu dari kata didik ya yang kemudian diberikan yaitu awalan sehingga menjadi mendidik. Apa itu mendidik? Mendidik ini banyak sekali maknanya. Mendidik ini bisa memelihara, mendidik ini bisa memberi latihan, mendidik ini bisa tuntunan, mendidik ini bisa pengajaran, mendidik ini bisa pimpinan, ya. Kemudian dicoba kemas di situ, ya, dalam konteks akhlak maupun juga kecerdasan intelektual. Ya, artinya di situ bahwa mendidik ini bahwa bagaimana mengajar, bagaimana membimbing, bagaimana melatih, ya, yang dilingkupi oleh yang namanya akhlak. Termasuk juga yang disebut dia dengan intelektual. Artinya bahwa di situ kita berpikir tapi juga kita dibimbing oleh suatu akhlak yang mulia. Itu kata pendidikan. Ya. Nah, masih ada juga yaitu pengertian-pengertian dari pendidikan dalam aspek yang lain yang menurut menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa pendidikan ini adalah sebagai suatu perubahan sikap maupun juga tata laku dari setiap orang ya atau sekelompok orang dalam usaha untuk mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan.
Jadi menurut Kamus Bahasa Indonesia di sini bahwa pendidikan itu adalah nomor satu sikap. Pendidikan itu nomor satu adalah perilaku. Ya, baru dia intelektualnya, baru dia nanti sampai pada keterampilannya. Artinya di situ ya bahwa kita memiliki pengetahuan, kita memiliki keterampilan, tetap nomor satu itu adalah sikap. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah sekarang kita coba padukan ya dengan apa yang disampaikan oleh para ahli. Ya. Banyak ahli-ahli yang menyampaikan konsep daripada pengertian atau pengertian daripada pendidikan. Nah kita ambil satu saja ya, contohnya sebagai bapak pendidikan kita dalam hal ini adalah Ki Hajar Dewantara. Apa penjelasan dari Ki Hajar Dewantara atau pandangan Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan? Bahwa menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah memanusiakan manusia, ya, yang diarahkan untuk memperoleh keselamatan dan kebahagiaan tertinggi. Ya. Nah, apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara tetap nomor satu itu adalah sikap. Ya, sikap, baru pengetahuan, baru ini adalah dengan keterampilan. Ya, sehingga apa yang disampaikan dari konsep pendidikan ini dituangkanlah dia di dalam tujuan pendidikan Indonesia. Tujuan pendidikan nasional Indonesia nomor satu itu adalah sikap. Ya, apa bunyinya di situ? Beriman dan bertakwa. Berarti nomor satu di situ adalah keimanan dan ketakwaan. Baru berakhlak mulia, baru melingkupi yang berikutnya. Kata cerdas, ini sudah dalam hubungannya dia dengan pengetahuan. Ya, termasuk skill yang nanti dibawa bagaimana tiga-tiganya di situ adalah dicoba lakukan yaitu di dalam kehidupan masyarakat yang disebut dia dengan kata demokratis. Nah itu yaitu kaitannya dengan pendidikan. Satu lagi yaitu kaitannya dia dengan Pancasila. Nah ini Pancasila ya, bahwa Pancasila itu terdiri atas kata panca dan sila. Ini kalau kita kembali lagi ke sejarahnya, kata panca berarti 5, sila itu artinya berarti dasar. Ya. Nah, kalau kita artikan ada 5 dasar, ada 5 pondasi, ada 5 prinsip ya yang ada di negara kita. Dalam hal ini adalah Pancasila. Makanya disebut di situ adalah Pancasila sebagai dasar negara. Nah, bagaimana kalau kita gabung seperti yang kami katakan tadi yaitu Pancasila, kemudian filsafat dan pendidikan? Atau kalau kita sebut dia filsafat ini adalah dia sebagai suatu sistem daripada suatu pendidikan di situ. Nah, sehingga disebut dia dengan filsafat pendidikan Pancasila. Nah, seperti yang kami sampaikan tadi bahwa Pancasila sebagai dasar pendidikan. Apa artinya di situ? Artinya di sini bahwa nilai-nilai Pancasila yang diterapkan dalam pendidikan itu adalah untuk membentuk karakter. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa nomor satu itu adalah sikap. Kalau kita perhatikan lagi dia konteks pendidikan. Nah, kalau kita bawa dia ke Pancasila, nomor satu atau nilai nomor satu daripada Pancasila itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ajaran bahwa bagaimana dalam pendidikan itu nomor satu adalah keyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, mengarahkan pada pembentukan pribadi yang berakhlak mulia, berwawasan kebangsaan. Nah, makanya tadi sudah kami sampaikan bahwa tujuan pendidikan nasional Indonesia adalah nomor satu sikap. Ya, kalau kita garis bawahi di situ adalah itu iman dan takwa, kemudian disusul dia dengan akhlak mulia situ. Sedikit ya semuanya bahwa apa itu wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan di situ adalah artinya kita dibawa bagaimana kita memiliki yang namanya rasa tanggung jawab untuk menjaga, memperhatikan dan memajukan bangsa dengan cara yang positif. Ingat, dengan cara yang positif. Sekali lagi dengan cara yang positif. Baik dalam kehidupan sehari-hari maupun nantinya di situ bagaimana kita bisa berkontribusi atau memberikan suatu sumbangan bagi negara ini. Nah itu yang disebut dia dengan wawasan kebangsaan. Bagaimana dengan Pancasila sebagai sistem filsafat pendidikan? Ya, kita ketahui bahwa Pancasilanya adalah sebagai pedoman. Sekarang kalau kita hubungkan kelima sila daripada Pancasila ini dalam mengenai pendidikan, bahwa kelima Pancasila ini adalah sebagai filosofi yang ada dalam pendidikan kita khususnya yaitu di Indonesia. Apa itu? Nah, mari kita coba gali.
Pertama adalah sila pertama, ya, dalam pendidikan ini mengajarkan tentang moral dan spiritual. Makanya nomor 1 di situ adalah ketuhanan. Lalu sila kedua, menanamkan rasa empati dan solidaritas. Kemudian sila ketiga, mengajarkan tentang rasa persatuan. Ya, berarti pendidikan itu bagaimana dikemas, ya, mengajarkan tentang nilai-nilai persatuan. Kemudian yang keempat, ya, dalam pendidikan itu kalau dihubungkan dia dengan Pancasila, mengajarkan tentang musyawarah mufakat. Ya, nah oleh karena itu juga kalau kita hubungkan dia dengan pembelajaran, bagaimana kita mengajarkan hidup dalam sinergitas, hidup dalam kerjasama, ya, musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Baru sila kelima, mengajarkan tentang keadilan sosial. Bagaimana dalam pendidikan itu mengajarkan, ya, bahwa kita hidup di sini adalah bagaimana kita seimbangkan, ya, bagaimana sama rata, ya. Makanya pendidikan inilah, ya, filosofinya mengacu pada nilai-nilai Pancasila. Berikutnya, bagaimana Pancasila sebagai pandangan hidup, ya, pandangan dunia, ya, dalam memandang kaitannya dia dengan pendidikan ini. Nah, yang pertama di sini adalah yang jelas panduan bagi siswa maupun mahasiswa untuk memahami dunia dan peran mereka. Baru yang kedua, nilai Pancasila itu membentuk pendidikan yang membangun karakter bangsa, ya. Nah, inilah keunikan, ya, keunikan atau yang membedakan kita dia dengan bangsa-bangsa yang lain. Bahwa nomor 1 di situ adalah karakter. Karakter di sini adalah tetap dasarnya kepada nilai-nilai Pancasila. Baru apa sih urgensi Pancasila dalam pendidikan? Nah, kita perhatikan yang pertama di sini adalah sebagai refleksi filosofis. Artinya bahwa pemikiran mendalam mengenai pendidikan Pancasila, seperti yang kita sampaikan tadi, bahwa pendidikan kita ini tetap dasarnya atau filosofi berpikirnya di situ adalah pada Pancasila. Lalu yang kedua, pertanggungjawaban rasional. Ya, artinya di sini implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan. Ya, artinya segala seluk-beluk pendidikan, ya, dalam hal ini misalnya kalau kita bawa komponen-komponen dalam pendidikan khususnya di Indonesia, ya, mulai dari pendidik, peserta didik, kurikulum, ya, atau metode-metode pembelajaran sampai pada misalnya kurikulum termasuk juga evaluasi, tetap acuannya di situ adalah pada nilai-nilai Pancasila. Baru yang ketiga adalah dialog perspektif bangsa. Ya, artinya di sini adalah bagaimana kita membuka ruang diskusi maupun pemahaman antar bangsa. Artinya segala seluk-beluk kehidupan terutama kita, ya, dalam berbagai aspek di Indonesia ini, ya, bagaimana kita membuka yang namanya ruang dialog ataupun diskusi. Dan yang keempat adalah kerangka evaluasi. Nah, artinya di situ adalah evaluasi dalam kebijakan pendidikan dan pengajaran. Nah, di situ urgensi Pancasila dalam pendidikan. Nah, bagaimana atau apa alasannya kajian Pancasila itu sebagai suatu sistem dalam pendidikan? Nah, ini kalau kita mengacu pada Pancasila seperti tadi adalah sebagai suatu sistem filsafat, ya, yang disebut, ya, dengan atau istilahnya geneticus objektivus. Ya, apa artinya di situ? Artinya bahwa nilai Pancasila itu dijadikan objek untuk mencari landasan filosofisnya. Baru bagaimana yaitu kalau kita kontekkan dia di situ, ya, ketika Pancasila di situ sebagai filosofinya dari pendidikan. Nah, ini kalau kita hubungkan di situ adalah Pancasila itu adalah sebagai sumber sosiologis, politis maupun juga historis. Nah, ini juga kalau kita hubungkan dia dengan pendidikan. Ya. Nah, dalam konteks sumber sosiologis, bahwa kehidupan masyarakat yang beragam di Indonesia ini dengan berbagai suku, dengan berbagai agama, dengan berbagai budaya, ya, ini dapat menciptakan suatu kebutuhan pendidikan yang inklusif. Apa artinya pendidikan inklusif? Pendidikan inklusif di sini artinya bahwa bagaimana kita mengakui akan adanya suatu keberagaman atau akan adanya suatu perbedaan. Sehingga kalau kita bawa lagi dia ke lingkup tadi, salah satu komponen pendidikan dalam hal ini adalah peserta didik, ya, atau siswa, siswi, ya, bagaimana kita mengimplementasikan di situ adalah pengakuan yang namanya keberagaman maupun perbedaan pada siswa maupun juga kalau di perguruan tinggi adalah
mahasiswa. Sehingga sekarang ini kan dikenal ya dengan istilah pendidikan inklusif. Itu dari sumber sosiologis. Kemudian dari sumber politis, ya, artinya bahwa norma atau aturan dasar untuk peraturan pendidikan yang berkeadilan. Ya, makanya dalam pendidikan kita kan mesti yaitu ada dasar hukumnya, ya, ada yang mengaturnya. Ya, contohnya dalam sistem pendidikan nasional Indonesia, yaitu nomor 20 tahun 2003, yaitu tentang sistem pendidikan nasional Indonesia. Ya, segala yang terkait ya dengan isi, materi, substansi yang ada pada pendidikan itu acuannya pada undang-undang pendidikan tadi. Ya, nah baru yaitu apa sih urgensinya Pancasila itu sebagai sistem filsafat pendidikan. Ya, nah kita ketahui bahwa dalam kehidupan ini ya dinamikanya itu tidak lepas dari suatu permasalahan gitu. Ya, nah makanya Pancasila ini juga ya ketika ada suatu permasalahan dalam konteks pendidikan ini sebagai pemberi daripada solusi gitu. Kita perhatikan ya banyak sekali permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh bangsa ini, tapi kita tidak menyerah ya. Bagaimana Pancasila seperti yang dikatakan tadi yaitu berupaya memberikan suatu solusi. Mana contoh-contoh permasalahan yang dihadapi oleh bangsa ini? Misalnya ada dekadensi moral, ya, nah dekadensi moral. Nah makanya di sini ada pendidikan karakter yang nantinya basisnya adalah Pancasila. Tadi sebelumnya kita coba ulas ya, artinya bahwa dalam pendidikan ini tetap mengacu pada 5 sila daripada Pancasila. Dalam setiap 5 daripada Pancasila itu sudah memiliki ajaran yang nantinya diacu sebagai pendidikan karakter. Kemudian ada permasalahan korupsi. Nah, ini ya, korupsi ini tidak berhenti ya, selalu menjadi suatu isu ya yang menarik untuk dikaji. Ya, tapi bukan menarik untuk dilakukan di situ ya. Itu harus bagaimana diberantas ya. Nah, salah satu di sini adalah pendidikan ya. Nah, dalam konteks korupsi di sini adalah pendidikan nilai-nilai keadilan dan transparansi. Lalu kemudian ada permasalahan pelanggaran HAM. Nah, ini bagaimana kita menghargai hak asasi manusia dalam pendidikan. Makanya peran kita, apa Anda sebagai guru, apa Anda sebagai dosen, bagaimana mengupayakan, memadukan, mengintegrasikan ya nilai-nilai kebaikan yang ada pada pendidikan itu. Salah satunya adalah menghargai hak asasi manusia. Ya, artinya di situ bagaimana kita mengemas nanti pembelajaran itu ya yang mengarah pada hak asasi manusia di situ. Baru permasalahan juga ada kerusakan lingkungan. Ya, ini juga ya kerusakan lingkungan menjadi suatu isu ya yang terus juga ya. Nah, tapi diupayakan di situ bagaimana menanamkan nilai-nilai pelestarian alam di situ. Nah ini kami rasa tidak hanya 4 itu ya, banyak sekali yaitu permasalahan-permasalahan. Nah, pendidikanlah ini dalam konteks nanti Pancasila ini memberikan suatu solusi. Nah, menurut kami cukup detail yang sudah kami sampaikan ya, seperti itu bahwa ketika pendidikan ya kalau dihubungkan dia dengan filsafat Pancasila. Nah, jadi apa yang bisa kita simpulkan bahwa filsafat pendidikan Pancasila itu adalah memberikan suatu fondasi, memberikan suatu dasar, memberikan suatu landasan untuk membentuk generasi bangsa yang memiliki karakter luhur dan mampu mengimplementasikannya, mampu menerapkannya ya dalam nilai-nilai Pancasila terutama di kehidupan saya. Pancasila, 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 bersama negaraku. Pendidikan, 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 nilai hidupku. Mari semuanya, saudara-saudaraku sebangsa, setanah air, ya, guru-guruku, dosen-dosenku, siswa-siswaku, dan mahasiswa-mahasiswaku, ya, mari terus yaitu kita pelihara pendidikan kita yang nanti konsep berpikirnya yaitu pada nilai-nilai Pancasila. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan mari kita terus berkontribusi untuk bangsa dan negara kita.
Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni.